Berbadan Muhammad, bernyawa Allah, ini adalah kalimat yang sering kita jumpai ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang mendalami ilmu hakikat. Kalimat ini tidaklah salah. Hanya saja masih menggunakan bahasa yang cukup kuno, sehingga khawatir menjadi fitnah di kalangan awam. Bahkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang sampai beranggapan bahwa wujud Allah adalah Muhammad. Lalu apa makna berbadan Muhammad bernyawa Allah yang benar? Makna yang benar adalah berbadan Muhammad maksudnya adalah badan kita ini mengikuti syariatnya Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga masyarakat di sekitar kita bahkan mengatakan melihat akhlak Nabi pada diri kita. Jadi berbadan Muhammad di sini maksudnya adalah badan kita mengikuti akhlaknya Nabi, mengikuti syariatnya Nabi. Lalu apa maksudnya bernyawa Allah? Ketika kita mengikuti syariatnya Nabi, badan kita mengikuti akhlaknya Nabi, lalu kita takhalli. Takhalli itu pengosongan pengakuan diri. Jadi pengakuan pada diri kita kosongkan. Setelah dia kosong, lalu kita tahalli, memasukkan Allah di situ. Jadi ketika kita sholat, kita merasa disolatkan oleh Allah. Ketika kita bantu tetangga kita, bantu saudara kita merasa digerakkan oleh Allah. Ketika kita zikir, kita merasa dizikirkan oleh Allah. Lalu takhalli, pengosongan, tahalli, memasukkan, maka bertajallilah Allah subhanahu wa ta'ala pada diri kita. Tajalli itu artinya manifestasi. Jadi Allah menampakkan dirinya kepada diri kita. Ini maksudnya adalah tajalli. Nah jadi makna berbadan Muhammad bernyawa Allah ini bukan berarti wujud Allah adalah Muhammad. Maksudnya adalah badan kita ngikut syariatnya Nabi, hati kita karena Allah, jiwa kita merasa digerakkan oleh Allah. La ilaha illallah. La ilaha takhalli illa tahalli Allah tajalli. La ilaha, tiada Tuhan, tiada yang dituju, tiada yang dicinta, tiada yang diharap, tiada yang dimau. Illa, dimasukkan ilmunya. Siapa? Allah. Itu illa tahalli Allah tajalli. Kepada siapa Allah terjalli? Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang baca Muhammadur Rasulullah, dia telah sempurna bertahalli, dan bertajalli. Namun karena kita kurang mengenal ilmu tentang ini, akhirnya baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya nggak serius, nggak bermakna. Padahal kalau ada orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sorga digenggam dia langsung. Neraka langsung dibebaskan dari dia. Allah kemudian memberi fasilitas jumpa dengan dia. Rasulullah mengizinkan syafaat untuk dia. Ini dahsyat kalimat ini. Nah, Muhammad Rasulullah ini yang disebut Al-Mazhar Al-Atam. Kepada siapa Allah bertajalli? Kepada manifestasi paling sempurnanya, objek tempat dia memantulkan dirinya. Bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dulu terjemahan Al-Mazhar Al-Atam itu, Rasulullah itu perwujudan dari wujud Allah yang sempurna. Namun terjemahan ini dalam bahasa EYD nggak pas hari ini. Karena kalau disebut Allah perwujudannya ada pada Muhammad, nanti orang salah paham. Perwujudan itu sudah tajalli wujud. Tapi orang anak-anak hari ini menyebut itu, bahkan udah ulama aja bisa keliru. Perwujudan Allah, Muhammad perwujudan Allah. Orang kira apa? Muhammad itu wujud Allah. Sampai ada seorang kiai ya di salah satu wilayah di Indonesia difatwakan sesat oleh MUI karena menggunakan istilah bahasa lama.